satu tempat yang mau gue ceritain ini namanya Alas Lali Jiwo. Jadi Alas Lali Jiwo ini tuh kayak hutan gitu yang ada di salah satu rute di Gunung Arjuno, Jawa Timur. Oke. Nah, secara harfiah artinya si Alas Lali Jiwo ini adalah hutan lupa jiwa. Ini terkenal cukup angker dan mitosnya itu ada beberapa kejadian pendaki tuh kayak disasarin, kesesat atau hilang. Seakan-akan jiwa-jiwa pendaki ini tuh lupa sama raganya sendiri. Nah, ada satu orang yang udah sering banget jadi pendamping buat ngedaki gunung. Kita sebut aja namanya Mas Zul ya. Ranger gitu berarti dia. Iya, Moy, benar. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Mas Zul ini di satu waktu di tahun 2018 dia tuh harus ngedampingin satu rombongan 7 orang anak-anak kampus yang 5 diantara itu cewek. Nah, mayoritas dari 7 orang ini itu baru pertama kali naik gunung. Nah, pas naik gunung ada satu cewek nih di antara rombongan ini, kita sebut aja namanya Nuri ya. Oke. Nuri ini baru hari pertama mens. Karena hari pertama mens, ngaruhnya tuh ke fisiknya dia juga. Ya pasti lemes gitu kan. Dan udah pasti juga si Nuri ini gak sekuat dan gak sefit teman-teman yang lain. Nah, ini tuh jadi satu faktor teman-teman yang lain juga lebih considerate gitu sama si Nuri ini. Jadi pace mereka ngedaki tuh lebih lambat biar Nuri ini bisa ngikutin. Biar Nuri juga gak kecapean gitu. Oke. Nah, karena pace-nya itu cukup lambat, Mas Zul dan rombongannya ini baru masuk ke area Alas Lali Jiwo itu jam 7 atau jam 8 malam. Nah, pas di perjalanan masuk ke Alas Lali Jiwo, Mas Zul nih cerita, ada cerita yang dia inget banget waktu dia tuh lagi nge-guide atau ngedampingin rombongan buat ngedaki Gunung Arjuno ini. Ada 2 cerita yang diceritain sama Mas Zul. Yang pertama nih ya, ini kejadiannya tuh Mas Zul cerita pas subuh-subuh. Jadi pas subuh itu Mas Zul lagi sama rombongan yang dia dampingin. Di tengah jalan tiba-tiba Mas Zul ini ngelihat ada 4 orang 4 orang pendaki gitu ya. Lagi kebingungan gitu Mas Zul ngelihatnya. Nah, satu di antara mereka cowok itu ngomong ke Mas Zul, "Mas, kami boleh ikut ndak ke atas? Kami takut," kata gitu. Nah, Mas Zul nih ngelihatnya emang mereka berempat tuh kayak kelihatan rada-rada linglung memang. Kami ndak berani lewat Alas Jiwo karena mitosnya kan harus genap ya, Mas. Sementara kami ini cuman bertiga. Lah, tadi katanya berempat. Itu dia. Mas Zul juga bingung kan. Loh, kok bertiga? Nih gue liat berempat nih depan gue nih, gitu kan. Nah, karena Mas Zul itu pas itu bawa rombongan, ya dia nggak mungkin dong bikin rombongannya panik. Ini udah hal aneh nih. Cuman gue nggak mungkin ngomong ke rombongan gue. Yaudah gue diem aja deh. Gue simpen aja nih sendiri si informasi ini. Cuman di kepalanya Mas Zul, ya berarti ada satu di antara 4 orang yang gue lihat ini itu ada yang bukan manusia kan. Iya. Iya. Mereka jalan naik ke atas. Tapi karena Mas Zul juga pengen tahu di antara mereka ini yang mana nih yang hantu. Mas Zul pengen tahu nih, dia penasaran. Dia coba bilang lah ke rombongan dia dan 4 orang yang ikut dia ini. Mas Zul ngomong, Mas, mbak, yang penting kita ingat sama Gusti Allah aja ya. Kita sambil jalan baca-baca surat pendek. Ini semua Islam kan. Mas Zul perhatiin nih satu-satu. Di antara 4 orang yang tiba-tiba join itu, siapa nih yang gak baca surat? Karena logikanya kalau misalkan gak baca surat pendek, ya mungkin setan nih gitu kan. Iya. Nah, cuman masalahnya di tengah pada baca-baca kayak gitu, pas Mas Zul perhatiin, ini mereka berempat, 4-4 itu baca surat pendek semua. 4-4-nya bisa nyebut dan bisa bacain surat-surat pendek itu. Ya Mas Zul bingung dong. Sampai akhirnya di tengah perjalanan itu, Mas Zul kan jagain rombongan itu paling belakang kan. Ada satu orang cewek, satu di antara 4 orang rombongan tadi nyamperin Mas Zul, terus ngomong pakai bahasa Jawa yang artinya kurang lebih kayak gini, "Mas, aku tuh orang Islam, percaya Gusti Allah juga. Makanya aku cuma pengen meninggal dengan cara Islam. Tolong sampein ya Mas, mayatku tolong ditemuin dan dikebumikan dengan cara Islam." Si cewek itu ngomong gitu tiba-tiba aja, Nat Moisyaf. Ya udah, akhirnya Mas Zul tahu lah di antara 4 orang itu setannya yang mana. Iya. Ya kan. Nah udah tuh,
abis si cewek itu minta kalau jasadnya dikebumikan gitu ya, si cewek ini nggak lama hilang, hilang gitu aja. Pun cuma Mas Zul doang yang bisa ngelihat si cewek ini. Ya udah akhirnya tuh begitu udah sampai puncak dan udah turun lagi gitu ya, si Mas Zul ini ngasih info lah ke bagian pusat atau bagian pengelola si gunung itu. Mas Zul bilang tolong ditemuin mayat yang hilang di atas gitu. Ya. Nah itu cerita pertama dari Mas Zul. Cerita yang kedua nih ya, ini nggak kalah serem sih menurut gua. Jadi ceritanya Mas Zul ini tuh lagi bawa rombongan dan kejadiannya tuh di tahun 2008-2009. Dia tuh bawa rombongan yang mana satu di antaranya itu cewek. Kita sebut aja nama cewek ini Risma ya. Oke. Jadi Risma ini naik Gunung Arjuno, sorry ya, sambil giting. Anjing, gila. Parah kan? Jadi sambil jalan tuh si Risma ini kayak rada-rada nyanyi sendiri, ketawa-tawa sendiri. Bahkan si Risma ini ya beberapa kali kelihatan sama temennya kalau Risma ini tuh suka ngomong sendiri gitu, suka ngobrol sendiri. Padahal nggak ada siapa-siapa deket dia. Nah cuman karena teman-temannya tahu dia tuh lagi high, lagi giting gitu ya. Jadi teman-temannya ya udahlah, ya nggak peduli, yang penting aman-aman aja kita jalan gitu. Sampai ada satu momen Risma tuh ngomong sendiri kayak gini, Mas di mana? Jangan ngumpet dong, sini Mas. Terus ada salah satu temennya ngomong ke Risma, kamu ngomong sama siapa? Nah si Risma ini nggak ngegubris temennya sama sekali. Risma cuma tetap, Mas, sini dong Mas, kok aku ditinggal? Sini sama aku aja, temenin, kita daki bareng. Nah sampai akhirnya di tengah Risma tuh kayak kebingungan sendiri nyari orang siapapun itu, Risma tuh ngeliat ke satu arah pohon gitu. Karena kan lagi di bagian alas jiwo kan, hutan-hutan pohon-pohon gitu kan. Si Risma nunjuk ke arah satu pohon, terus dia ngomong, Mas, sini temenin aku lagi dong, ngobrol sini sama aku. Nah teman-temannya ini ngeliat Risma nunjuk kemana. Pas dilihat arah di mana Risma ini nunjuk, ngeliat ke arah pohon itu, temen-temen rombongannya si Risma dan Mas Zul itu ngeliat di balik pohon tuh bukan mas-mas, tapi ada sosok genderuwo gede, matanya merah, giginya bertaring, itu lagi ngumpet di antara pohon gitu. Gila. Jadi ya selama ini yang nemenin Risma tuh di mata orang-orang tuh genderuwo, sedangkan mungkin di mata Risma itu kayak dia ngeliatnya mas-mas biasa aja. Akhirnya Risma ditarik lah sama si teman-temannya ini, disadarin gitu, itu tuh bukan cowok, pokoknya bukan, kayak yang lu lihat tuh ya setan genderuwo gitu kan. Akhirnya jalan lagi lah mereka ke atas, jalan sampai ada di satu momen lagi nih Nat Moisyaf, Risma tuh tiba-tiba ngomong, kalian denger juga nggak? Nah teman-temannya jawab dong, denger apa? Ternyata selama sepanjang alas lali jiwo ini, Risma tuh nggak denger suara gamelan. Nah di situ tuh Mas Zul rada panik, karena ternyata ada mitos kalau misalkan ada cewek nih lagi jalan di lingkungan alas lali jiwo ini dan dia dengar suara gamelan, orang-orang tuh nyebut ini fenomenanya tuh ngunduh mantu gaib. Gimana tuh maksudnya? Nah, ngunduh mantu gaib itu katanya, jadi kalau misalkan ada cewek ngedenger suara gamelan, itu artinya si cewek ini adalah target yang mau dipinang oleh sosok gaib yang ada di situ. Ngeri anjir. Nah, di situ Risma ngedenger kayak gitu kan. Dan ternyata di hari itu si Risma tuh lagi mens hari pertama. Nih Mas Zul ngomong kayak gini nih ke Nuri, sama kayak kamu Mbak. Kan Nuri lagi hari pertama mens kan. Iya. Nah ngedenger cerita-cerita itu dari Mas Zul, si Nuri nih dia tuh seketika jadi panik Nat Moisyaf. Dia takut, mukanya pucet banget, kayak hampir mau nangis gitu. Kelihatan sama teman-temannya, ditanya lah ke Nuri ini, Nuri kamu kenapa? Nah akhirnya si Nuri ini ngaku selama perjalanan ini pas masuk ke alas lali jiwo, dia tuh denger ada suara gamelan itu. Anjir, mirip kayak si cewek itu ya. Itu dia. Cuman dia simpen, dia nggak berani ngomong karena takutnya semakin dia omongin dia semakin takut dan dia nggak mau kalau nanti semakin kejadian. Parno gitu, dia nggak mau. Nah setelah diceritain sama Mas Zul, ya akhirnya dia makin parno kan. Takutnya dia beneran mau dipinang atau ya dia kena ngunduh mantu gaib gitu kan. Akhirnya saking udah takutnya nih, Nuri tuh udah pengen banget buru-buru turun. Pokoknya pengen pergi dari gunung itulah saking takutnya.
Dan sementara teman-temannya ngerasa ya kalau lu turun semua harus turun dong, nggak mungkin lu sendiri turunnya. Ya udah tuh, akhirnya di situ yang seharusnya mereka semua naik ke puncak nggak jadi. Akhirnya mereka langsung turun ke bawah. Dan di situ Nuri ditenangin lah sama teman-temannya. Ya udah nggak apa-apa, mungkin lain kali kita bisa naik gunung lagi, bisa sampai puncak. Ya mungkin bukan gunung ini, kita cari yang lebih aman atau yang lebih mudah lah medannya gitu-gitu segala macem. Dan pas mereka turun itu, Nuri untuk terakhir kalinya dengar lagi suara gamelan. Dan kali ini arahnya dari belakang, Nat, Syaf, dari bagian atas itu, karena mereka udah mulai turun kan. Nah pas Nuri nengok ke belakang, Nuri tuh ngeliat jauh di belakang dia, itu kan hutan-hutan pohon-pohon gitu ya, si alas lali jiwo ini. Dari jauh Nuri tuh ngeliat di sela-sela pohon itu tuh jelas banget ada sosok genderuwo tinggi besar. Dan gak cuma satu, Nat, Syaf, jumlah itu banyak banget, sampai 8 atau 9 genderuwo. Dan beberapa dari makhluk itu ngasih gestur ngelambain tangan gitu, kayak ngajak si Nuri buat kesana, buat ngambilin mereka. Ya mungkin sosok-sosok itu tuh tertarik sama Nuri dan pengen ngajak Nuri buat masuk lebih dalam, ngelewatin alas lali jiwa itu. Mungkin ya buat ngelakuin ngunduh mantu gaib. Dan bahkan mereka rebutan si Nuri buat dipinang.